I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Suragi Makmur. Sekarang saya berada di wisata alam di desa Cabang Kanan, Kecamatan Teluk Pagedai. Nah, di episode kali ini kita berwisata di sini dan juga sekaligus kita akan mewawancarai Pak Dadang yang mempunyai tempat wisata ini, teman-teman. Oke teman-teman, ayo kita bertemu Pak Dadang di tempat bakar ikan nilanya. Way out of this small town. Pak Dadangnya mana ya Pak Dadang? Pak Dadangnya ada di dalam ya. Every day you're far away. Assalamualaikum Pak Dadang. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, inilah Pak Dadang yang mempunyai resort wisata alam. Wisata alam apa namanya Pak? Alhamdulillah. Saung Nila. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya di Dusun Gunung Ambawang, Desa Sungai Beras, Kecamatan Teluk Pagedai, Kabupaten Pagedai. Cabang Kanan Pak. Alhamdulillah sampai saat ini kalau hari-hari libur itu ramai. Tapi tiap hari-hari biasa pun ada. Terkadang juga hari-hari biasa juga ramai. Tapi yang pastinya itu hari-hari libur yang ramai. Apa saja Pak yang disajikan di wisata alam nih Pak, selain nila bakar sama apa lagi Pak? Kita menu, ada beberapa menu dari semua dari ikan, ikan lele, ikan mas, ikan nila. Ayam juga ada. Sekarang ini kita juga ada mulai menu baru ayam itu ayam bekakak. Ayam bekakak itu ayam yang kita bakar satu ekor langsung. Dan kita di samping juga menyajikan kuliner, tapi kita juga menyiapkan pemandangan-pemandangan yang bikin betah. Memang tampak bagus ini Pak. Nah Pak, kalau masalah menu nih Pak, yang pertama itu kan pasti masyarakat nih dari segi harga Pak ya. Nah, apakah harganya ekonomis Pak untuk masyarakat seperti kita ini? Harga di Saung Nila ini cukup murah meriah. Murah meriah pertama dari masuknya, dari parkir kita 5.000 ya. Itu sudah sama parkir sama orangnya, satu motor. Kalau 2 orang ya itulah bayaran. Dan juga kita menu-menu itu menu yang masih segar benar ya. Terutama ikan itu begitu orang pesan kita ambilkan dan baru kita siangkan, baru kita proses penggorengan atau baru dibakar. Ada 3 menu kalau ikan itu, goreng, bakar, dan asam pedas. Gitu. Jadi untuk pembakaran di belakang, sebelahnya juga ada. Dan kita pembakaran itu menggunakan kayu belian. Sampai saat ini kita menggunakan masih arang kayu belian. Nah itu prosesnya untuk pembakaran. Boleh kita lihat itu lagi proses pembakaran. Nah kalau di sini proses penggorengan. Ini semua warga setempat yang bekerja. Berapa Pak jumlah karyawan Pak? Kayaknya banyak ini Pak. Kalau hari-hari libur ini kita biasa di atas 10 orang. Kalau hari-hari lebaran, ini Pak ya proses ini pembakaran. Ini kita masih benar-benar menggunakan kayu belian. Itu kayu belian masih. Oke. Seperti ini Pak ya? Ya, ini kayu belian. Asli kayu belian. Kita pembakaran masih kita menggunakan. Ini kelebihannya apa Pak dibanding kayu-kayu biasa? Terutama dia awet. Panasnya luar biasa dan dia tidak banyak asap. Inilah salah satu kemenangan kita menggunakan kayu belian. Jadi di cita rasa pun semakin enak dan segar Pak? Ya, rasanya tuh dapat karena kita boleh lihat asapnya nggak ada asap kan. Ya. Jadi yang kadang-kadang kita bakar jadi ada rasa asapnya, tapi kita menggunakan kayu belian ini tidak ada rasa asap itu. Kemarin saya sudah coba Pak, tapi saya ingin coba lagi nih Pak setelah wawancara ini Pak. Boleh. Berarti ini benar-benar ikan segar Pak yang langsung diambil langsung baru Pak ya? diambil, kita baru disiang. Semua masih segar semua.
Nah, kalau ini udah siap dikonsumsi nih, Pak. Iya. Nah, ini teman-teman, ini ayam panggang atau ayam bakar siap dikonsumsi. Nah, kalau ini ikan nilanya, mantap teman-teman. Oke Pak, kita lanjut ke sana Pak. Oke, ya. Nah, ini luasnya berapa Pak ya? Kayaknya luas banget nih Pak. Luas yang kita kelola untuk wisata yang ada di Saung Lila ini sama kolam-kolam pembibitan itu 1 hektar. 1 hektar Pak ya. 1 hektar. Nah, kalau yang ini Pak, ini untuk pembibitan atau langsung dikonsumsi kalau besar Pak? Ini kita pembibitan. Jadi saya itu untuk kolam-kolam yang ada semua itu pembibitan. Pembibitan ini alhamdulillah ini dalam 3 hari 4 hari ini udah bisa dipanen. Berarti hanya sebatas bibit Pak ya? Bibit, kita jual bibit. Jual bibit. Memang cuacanya segar dan asri nih Pak di sini Pak. Iya. Di situ juga ramai itu Pak para pengunjung nih Pak. Iya. Ini biasa dari desa-desa mana Pak? Terutama di lingkungan kecamatan Kubu dengan Pelupa Kedai. Tapi kalau hari-hari libur ini banyak yang dari kota juga. Dari kota Pontianak ada Pak? Ya, ramai. Tadi pun ramai itu. Sudah ada kawan dari Kodam juga ada. Mau kemana? Berarti Pak kalau ke wisata ini Pak hanya dikenakan biaya masuk atau parkir Pak ya? Parkir sesuai dengan aturan pemerintah kita hanya Rp2.000. Rp2.000. Jadi 3.000-nya itu biaya masuknya. Itu dia kalau 2 orang pun ya itulah bayarannya Tetap 5.000 5.000. motornya itu. Nah, jadi menarik teman-teman. Jadi masuk ke wisata ini hanya Rp5.000 Pak ya? 5.000. Satu motor itu, 2 Ya. orang pun tetap 5.000. 5.000. Karena kita di sini kita lingkungan kampung nih. Lingkungan Iya, Pak. kampung juga kita menyesuaikan keadaan di kampung mungkin bedalah dengan wisata-wisata yang ada di kota. Nah, kalau ini Pak, kolam ini Pak? Ini ikan koi. Ini kolam koi, rencana ke depan ini akan kita permanenkan lagi. Mungkin Ya. ada air terjunnya, maksudnya untuk benar-benar ikan hiasnya itu timbul. Oh, jadi memang untuk ikan hias yang di sini. Ikan Pak, ya? hias. Ini ikan koi ini. Yang besar-besarnya ikan mas. Nah, teman-teman, sekarang kita bersama Pak Dadang. Pak Dadang ingin menunjukkan wisata-wisata yang di sini secara spesifik. Itu Pak, saya lihat itu di sana bisa untuk tempat makan juga Pak ya, untuk tempat rapat mungkin Pak bisa juga Pak. Iya. Kalau di sini kita sering tempat pertemuan-pertemuan. Memang banyaknya di saung yang paling besar. Nah, jadi memang kalau ada rapat pertemuan dari desa, rapat pernah di sini, rapat koordinasi sekecamatan Pelupa Kedai pernah di sini. Di sini Pak ya, Di sini. luar biasa teman-teman. Alhamdulillah kita sudah diresmikan Bapak Bupati, Bapak Muda Mahendrawan, dan kita juga sudah dikunjungi 2 kali Pangdam, Damdimnya beserta dan Ramil sekecamatan Kuburaya juga pernah ke sini. Banyak petinggi-petinggi dari Kuburaya lah, khususnya Provinsi Kalimantan udah banyak yang berkunjung ke sini. Semoga nanti ke depannya nih Pak semakin maju dan semakin sukses Pak. Ya kan? Amin. Jadi bisa Amin. menjadi ikonik di Kabupaten Kuburaya ini Pak. Amin. Amin. Nah, di sana teman-teman banyak nih anak-anak mandi Pak ya. Iya. Dan kita di sini berenang anak-anak gratis. Ini airnya air benar-benar segar nih Pak ya. Air gunung, air alami benar-benar ini. Di tahap proses pembangunan. Karena wisata Saung Lila ini baru berjalan 1 tahun. 1 tahun Pak ya. Baru 1 tahun. Nah, jadi kita masih dalam proses pengembangan, mungkin mencari tatanan tempat yang baru, bagaimana kita cara mengelolanya. Karena memang di sini bangunan seperti ini kita sendiri, arsiteknya sendiri nih. Karena wacana kita ke depan di atas ini masih ingin kita bangun. Di atas sana Pak. Ya, masih jauh. Luar Jadi biasa, kita Pak, ya. bangun, kita bikinkan taman. Dan wacana saya ke depan di atas ini ada air terjunnya. Insya Allah akan kita bikin. Ini masih banyak. Karena kita masih mau bikin homestay. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke Saung Lila, ke depannya itu ada homestaynya. Jadi enak untuk bersantai.
Ya Pak, boleh kita jalan-jalan ke sana? Boleh. Nah, satu lagi nih Pak yang saya suka ini Pak. Tempat ini nih begitu asri dan bersih Pak. Jadi kita jarang menemukan sampah. Jadi semoga bisa dijaga Pak sampai hari-hari berikutnya Pak. Ya, inilah harapan Iya. kita selaku pengelola dan juga kita mengharapkan kerjasamanya dengan Iya. pengunjung. Karena memang sampah ini selalu menjadi permasalahan besar. Tapi semua itu mudah-mudahan kerjasama kita pengelola dengan pengunjung ada tempat apa sampah ini memang harus kita inilah ada tempatnya Iya. biar lebih enak dipandang. Jadi kalau memang untuk apa saat ini setiap hari bagian pembersihan ada. Iya, iya Kalau alamnya memang kita bertahan memang. Jadi jangan sampai merusak alam. Karena kita saat ini khususnya di wisata-wisata yang ada di Kebudayaan ini kita mempertahankan. Kita jual tuh alamnya, pemandangannya yang kita jual. Nah, tapi kalau kita rusak justru itu akan merusak pemandangan dan merusak alam. Tapi kalau di Semakar di sana itu saya banyak tuliskan ayo kita jaga alam, Iya. lestarikan hutan demi kelangsungan anak cucu kita, banyak semua. Secara tulisan itu saya mengajak seluruh pengunjung masyarakat untuk melestarikan hutan. Jadi kita memfungsikan alam tapi juga tidak merugikan alam Pak ya. Iya, kita membuka ini di wisata alamnya tapi tidak merusak, Iya, tidak merusak. Ya memang nampak nih teman-teman pohon-pohon masih banyak tersisa. Di sini banyak pohon gaharu ada, pohon kayu berlian yang masih hidup ada. Jadi masih benar-benar alami benar-benar. Atas sana ini Pak. Ini berapa meter lagi Pak? Yang ingin kita kelola ke atas ini 100 meter. 100 meter. 100 meter. Yang ingin kita kelola, wacana saya ke depannya di atas itu kita bikinkan taman dan juga memang di bawahnya ada air terjunnya. Ini yang ingin kita inikan. Nah, jadi memang ya kita juga saat ini memang masih membutuhkan masukan-masukan dari kawan-kawan, support, terutama dari pemerintah desa dan kecamatan yang selalu memberi kita support lah. Mungkin kedepannya mudah-mudahan kades kita yang baru, camat kita yang baru bisa mensupport kita, juga mempromosikan kita ini supaya bisa lebih maju ke depannya. Jadi memang harus butuh dukungan dari pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten dan provinsi Pak ya. Pokoknya kita harus didukung support. Ya, jadi kita berharap kerjasamanya dengan pemerintah, terutama pemerintah kita berbuat seperti ini semampu kita, tapi tanpa dukungan dari pemerintah. Salah satunya adalah akses jalan. Iya. Nah, kita bentuk dukungan pemerintah, baik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Harapan kita itu mendukung kita melalui akses jalannya. Kita di sini berbenah seperti apapun, tapi tanpa dukungan pemerintah dengan akses jalan itu akan mempersulit pengunjung untuk berkunjung di wisata kita yang ada di Gunung Ambawang ini. Iya. Bapak yang baru pengen ke sini. Oh iya. Mana biarnya? Oh belum. Kita coba dulu. Iya. Kemungkinan ya tanggal 18-an. Oh, siap. Ini kawan-kawan dari Kodam nih. Oh iya Pak. Ini tidak lama lagi Pangdam yang baru insya Allah nih kunjung ke sini. Abang dari mana Bang? Dari Kodam, dari Jasdam. Pontianak ya? Ya. Wih jauh. Gimana Bang perjalanan ke sini Bang? Waduh, lumayan. Lumayan ya? Kami kan ini nyari medan, Oh, nyari medan memang. nyari rute. Ya memang ramai ke sini Pak ya. Ini insya Allah. Air terjun nih. Mau udah ke air terjun belum? Bang Abang sudah berapa kali ke sini Bang? Waduh, 10 kali. 10 kali ya. Memang tempatnya tuh pengen ke sini lagi Bang ya. Juga bikin betah. Kondisinya kan adem. Ya ini teman-teman para teman-temannya Pak Daring sangat asik sekali. Dari Kodam nih. Tuh di ujung sana ada 2 kepala desa tuh. Mana Pak? Tuh sana Pak Kepala Desa Sungai Bemban dengan Kepala Desa Sungai Deras Pak Slamet Karyanto. Boleh tuh beliau? Boleh Pak Bapak datang nanti. Boleh. Nah ini ada teman-teman Pak Darang. Pak Darang nih banyak kenalan nih Pak Darang. Alhamdulillah banyak kawan-kawan. Iya ini banyak kawan-kawan nih. Pak Slamet, Pak Edi Chandra, ini 2 kepala desa nih udah.
Ini Pak Imran, tokoh masyarakat. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak. Alhamdulillah. Pak Arif. Ini letuk mana nih? TV mana nanti ini yang Ada kawan kita. Sehat. Alhamdulillah. Sama siapa Bang? Bener tuh. Udah ada di sini. Ada kan? Gimana Pak tanggapan Bapak di wisata alam ini Pak? Ya alhamdulillah lah walaupun pengelolaannya walaupun ini pribadi tapi sudah imbasnya banyak. Terutama pembangunan lainnya, terutama jalan udah mulai dilirik oleh kabupaten. Walaupun tanpa kita mohon dengan proposal kita tetap dikasih. Karena apa? Inilah namanya wisata, magnetnya di sini. Jadi untuk menunjang wisata inilah jalan-jalan nanti akan diperhatikan oleh kabupaten. Dan kita sudah bekerja sama dengan Desa Bemban, mudah-mudahan kita sama-sama maju ya Pak ya. Wisatanya nanti boleh lah. Mohon Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Edi Chandra. Bapak sebagai apa Pak? Saya Kades Sungai Bemban. Oh, Bapak Chandra Kades Sungai Bemban. Masya Allah. Kades Sungai Bemban aja wisatanya ke sini nih. Iya. Sebelum ada wisata di sini nih kami ini kemana-mana nih. Iya Pak. Tak tahu arah kemana nak cari refreshing. Alhamdulillah dengan adanya wisata ini tak jauh-jauh kami cari tempat hiburan. Nah, ini banyak warga desa Sungai Bemban. Berarti Pak memang di sini nih semua kalangan masuk Pak ya? Iya semua kalangan Tadi masuk. saya ketemu tentara Pak, ada juga. Kalangan masuk, semua kalangan masuk di sini. Nak cari makan ada, nak cari hiburan pun ada sini nih. Untuk mandi-mandi bawa anak lah terutama. Wisata ini kan untuk ditempatkan untuk warga dan anak-anak bujang lah. Alhamdulillah lah adanya wisata ini. Kami tak ke mana-mana ke sini lah nak makan ada, nak bawa anak mandi-mandi pun ada. Nah itulah. Ya, salah satunya yang kurang tadi menurut Bapak Dadang itu infrastruktur jalan Pak ya. Infrastruktur jalan sih belum memadai lah. Tapi alhamdulillah masih bisa dilewati. Alhamdulillah. Cuman perlu bantuan lah dari kabupaten untuk Iya. infrastruktur jalan di sini biar kami pun lebih mudah akses menuju sini. Itulah. Ya ini teman-teman orang-orang penting ya, semoga nanti kedepannya bapak-bapak bisa membantulah wisata ini menjadi lebih bagus ya Pak. Iya. Saya berpromosi di media online juga, semoga wisata ini tetap maju Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan berimbas ke Desa Bemban juga Iya, Pak. sama-sama maju. Jadi itulah. Karena kita satu bukit nih kan. Iya Pak. Satu bukit alamnya sama, tinggal cara pengelolaannya nah. Mudah-mudahan dengan ada di Sungai Deras ini mungkin bisa ada juga di Bemban biar tidak jenuh nantinya. Nah kalau dari Bemban ke sini berapa menit Pak? Sekitar 15 menit aja Pak. Oh lumayan. Karena jalannya udah mulus Pak ya. Udah lumayan. Tanah Kita merah, pakai ya? akses jalan perusahaan. Tanah merah Pak. Tanah merah. Mungkin di Bemban ada Di Bemban juga pun kami ada buat wisata baru yaitu wisata Masjid Batu. Oh wisata. Masjid Batu Puncak 5 pun ada juga di Bemban. Tapi dalam kondisi hujan wisata itu tak bisa dinaik Bang. iya. Alhamdulillah udah ramai Bang. Berarti ada wisata tapi belum optimal Pak ya. Belum optimal lah. Insyaallah dioptimalkan. Semoga kedepannya nanti saya bisa ke sana Bang. tetap. Baik, kita kembali ke Pak Dadang. Nah, ini teman-teman makan di sini enak Pak ya, sejuk nih, atapnya daun. Kemarin kita gunakan atap daun. Kumpul ke kena take. Dari mana Bu? Izin Bu ya. Kena take lah makan Di media Bu, nanti kita di Ibu dari mana Bu? Dari Bintang Mas. Oh dari Bintang Mas. Jauh nggak ke sini Bu? Enggak, kami langsung nyasar tapi. Memang sering nyasar Pak ya kalau ke sini. belum ada. Saya juga nyasar tadi Pak. Iya, belum ada rambu-rambunya. Makasih Bu. Nah ini teman-teman, sejuk sekali nih. Nah Pak itu Pak, tadi itu di perjalanan saya nyasar itu Pak, karena tidak ada pelang Pak. Itu gimana Pak kedepannya Pak? Itu sudah menjadi rencana Iya. kita bekerja sama dengan satu perusahaan karena banyaknya pengunjung itu melewati akses jalan perusahaan. Iya. Ya, alhamdulillah karena kita memang PT Mar sangat menunjang, salah satunya PT Mar yang sangat mendukung penuh dengan wisata yang ada di Gunung Ambawang ini. Salah satunya di Saungila. Nanti insya Allah beliau juga bekerja sama nanti ke depannya itu
karena itu adalah jalur perusahaan. Nanti kita juga minta bikinkan pelang-pelang jalur ke arah wisata. Mantap sekali Pak ya. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada PT Mar. PT Mar itu ada memberikan satu bantuan Iya. tong sampah. Salah satu support lah Pak ya. Iya. Jadi banyak sekali yang itunya. Dia juga banyak mempromosikan tempat-tempat kita ini keluar. Salah satunya kalau memang ada datang petinggi-petinggi PT Mar yang datang dari Jakarta, baik dari luar negeri, makanya tetap di sini. Itu salah satu bentuk perusahaan juga ikut mempromosikan saung nila ini keluar. Iya benar Pak. Ini kalau mau dilihat ini kayu belian ini. Luar biasa. Iya. Itu banyak ibu-ibunya. Nah itu Pak pengunjungnya Pak ramai itu Pak. Itu ibu-ibu PKK Halo. Sungai Deras. Itu ramai Pak. Kayu di atas. Nah Pak, ini wisata saung nila ini buka setiap hari Pak ya? Buka setiap hari. Buka setiap hari. Kita tutup selama bulan puasa saja. Iya. Bulan puasa kita tutup, tapi kalau memang pengunjung ingin buka bersama atau mereka pesan makanan itu kita bisa. Tapi kalau untuk makan di sini kita memang tidak boleh. Kecuali memang untuk acara buka kita siap. Oh iya. Nah, jadi kalau bulan puasa kita tutup. Oh bulan puasa Pak. Bulan puasa Hanya bulan puasa. Iya, bulan puasa kita tutup. Kalau untuk hari-hari besar Pak, misal Lebaran Idul Fitri, hari pertama bukan apa? Tutup. 2 hari Lebaran ketiga aja baru buka. Jadi teman-teman Lebaran ketiga baru boleh datang sini karena itu baru dibuka. Ya, karena 2 hari kita silaturahmi. Maaf-maafan semua dengan warga. Nah, jadi dengan keluarga yang agak di luar kampung kita datangi. Lebaran ketiga baru buka. Iya. Nah ini Pak ramai sekali ini Pak. Ya, alhamdulillah nih. Jadi kalau hari-hari libur ramai sekali. Ini juga dari kota banyak. Ini pasti dari jauh-jauh ini Pak ya? Ya. Saya aja dari Sungai Nipah Pak, jauh ke sini Pak, masih ke sini Pak. Kita duduk di mana Pak? Di atas aja. Iya. Nah ini masih banyak batu-batu Pak ya? Ya. Insya Allah nanti kita bangun pondok lagi di depan. Jadi kita bikin pondok agak besar, panjang, besarnya lebarnya 4 meter, tapi panjangnya perkiraan 12 meter. Di depan ini akan saya bangun pondok yang agak panjang. Dan ini insya Allah ini akan kita jadikan taman. Berarti dalam 1 tahun ke depan ini perkembangannya sudah pesat Pak ya? Ya insya Allah. Ini 1 tahun berjalan itu sudah seperti ini Pak? Ya. Luar biasa Pak. Saya sangat mengapresiasi nih Pak. Dengan dana pribadi Pak ya? Ya. Luar biasa. Di atas ini. Nah ini kita ke atas teman-teman bersama Pak Dadang. Ini alami, ini akar-akarnya pun masih alami benar. Iya Pak, ini kayu apa ini Pak? Ini yang disebut orang ini akar bajaka ini. Bajaka Pak? Ini Pak? Iya. Aduh luar biasa. Tidak boleh di. Nah, itu banyak akar-akarnya banyak. Oh ini yang dinamakan bajaka teman-teman. Nah ini kita sudah di atas nih Pak. Ya. Itu ramai juga di sana itu Pak. Ya. Memang kalau mungkin 1000 lebih nih Pak 1 hari Pak. Enggak sih, tapi kalau 500-an biasa. 500-an. Nah, kita naik sini aja. Nah, kita naik ke sini. Nah itu Pak saung Bapak nampak dari sini Pak. Ya. Ini anak-anak benang. Ini kita bangun lagi ke depannya. Memang hari Minggu nih lumayan ramai Pak. Ini kadang-kadang sampai malam ini, sampai jam 9 kadang-kadang. Masih buka Pak ya? Buka, saya malam. Orang tuh kadang-kadang dia ingin nyantai, datangnya di malam. Berarti kalau malam ini penerangan lumayan banyak Pak ya? Berapa? 30 lebih lampunya di sini. Boleh nanti saya malam-malam coba ke sini Pak, lihat lagi ya. Mau karaokean bebas karaokean tuh ada. Menarik. Ada tempat karaokean ada. Dan karaokean pun kita gratis dah. Iya. Pak ini memang sangat menarik sekali Pak. Apa sih yang mengawali Bapak berinisiatif membuat wisata ini Pak? Awal saya berpikiran membuka wisata
Waktu itu kepala desa kami Bapak Slamet Karyanto studi banding di Desa Lerep. Tapi setelah beliau pulang dari sana, dia bercerita bahwa oh ini loh foto-fotonya seperti ini. Ternyata di sana itu dengan kita di sini potensinya jauh lebih besar di wilayah kita di sini. Cuma kita tidak tahu saya cara pengelolaannya. Saya berpikir kepada anak-anak, wabil khusus anak-anak Gesgem. Gesgem itu adalah gabungan anak Sunda, Dusun Gunung Ambawang. Bekerja sama dengan anak-anak Gesgem, support dari kepala desa yang membawa hasil studi banding Desa Lerep itu. Itulah yang saya realisasikan. Sedikit-sedikit saya bangun. Saya dapat support dari pihak kecamatan, dari desa, dari perusahaan yang selalu mensupport saya, memberi masukan ide-ide seperti ini. Alhamdulillah bisa seperti ini dalam 1 tahun, inilah hasilnya dalam 1 tahun ini. Dan kita bisa juga menyerap tenaga kerja. Ya, yang di dapur saja sudah belasan orang, yang bagian di kolam beda lagi. Alhamdulillah. Jadi kita bisa memberdayakan. Dan saya di sini terutama memilih orang-orang yang bekerja itu orang-orang yang benar-benar tidak bekerja. Salah satunya di sana itu ada beberapa orang janda-janda yang tidak punya pekerjaan. Saya ambil semua. Jadi ada anak yatim piatu yang itulah yang saya bawa ke sini bekerja bersama-sama. Dan saya pun tidak pernah membedakan saya dengan karyawan saya. Jadi apapun bentuknya, kadang-kadang kalau memang saya nggak keadaan seperti ini, saya sama-sama yang ikan sama-sama. Kadang-kadang saya bantu. Jadi kebersamaan itulah yang mungkin bikin mereka betah, dan saya pun merasa senang bisa membantu sama-sama masyarakat yang ada di sini. Kalau untuk parkir tahun-tahun kemarin pun dikelola oleh anak-anak Gesgem. Jadi uang-uang dari parkir itu menjadi uang kas mereka untuk pengembangan pemuda, karena salah satu yang harus kita perhatikan itulah pemuda. Pemuda itu adalah generasi penerus yang harus kita bina supaya bisa ke depannya itu dia bisa lebih maju lagi dari kita saat ini. Nah, tadi itu di depan kan saya nanya ke Bapak itu jual bibit nila, Pak ya. Jadi misalkan saya mau ternak nila, Pak. Jadi bisa Pak beli ke sini nih, Pak? Bisa. Jadi saya sebenarnya usaha inti saya adalah awal kolam seperti ini. Awalnya tuh saya pembibitan semua. Saya punya kolam 40 kolam, semuanya itu dulunya pembibitan. Jadi dulunya ini pun juga pembibitan saya olah lagi, saya jadikan kolam renang. Yang di bawahnya itu adalah kolam pemancingan. Cuma kolam pemancingan belum sempat saya beton karena memang salah satu saat ini kita masih belum bisa dapat orang untuk mecah batu. Batu kalinya kita sangat perlu. Kemarin hanya mecahkan 100 kubik hanya untuk dapat kolam saja udah habis. Jadi kalau untuk bibit boleh kalau memang masyarakat setempat atau sekisaran Kuburaya lah mau bibit boleh hubungi kita. Karena di masyarakat di Gunung Ambawang ini banyak usahanya pembudidaya bibit nila. Jadi kalau untuk Kuburaya 70% bibit dari untuk kebutuhan daerah Kumpai, Sungai Durian, Batasan itu bibitnya dari sini, dari Gunung Ambawang di sini. Karena saya 1 bulan pun di sini bisa ngirim 200 sampai 250 ribu per bulan. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman yang mau pelihara nila bisa beli bibit di sini sekaligus wisata, Pak ya. Luar biasa sekali. Oke lah teman-teman, seperti itulah wawancara kita bersama Pak Dadang. Pak, boleh diulang lagi Pak alamatnya tadi di mana? Jadi teman-teman lebih mudah Pak untuk datang ke sini nanti, Pak. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin berkunjung di wisata Saung Nila, Saung Nila bertepatnya di Desa Sungai Deras di Dusun Gunung Ambawang, Simpang Kanan. Nah, itu alamat pasnya di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pegedai. Mungkin kalau memang Bapak Ibu yang belum tahu arah ke sini, bisa kita ada nomor khusus yang insya Allah bisa kita jemput. Oh gitu, bisa Pak, kita jemput ya. Bisa kalau memang kita butuh memang pemandu untuk jalan atau untuk pemesanan makanan, itu ada nomor khusus yang kita siapkan di sini. Jadi semua itu sebenarnya serba mudah Pak ya. Mudah. Iya.
Oke Pak, terima kasih. Oke, Semoga terima kasih. sukses selalu, sehat selalu Pak ya. Amin, terima kasih. Semoga tahun depan nih makin lancar Pak, makin ramai. Amin. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I'll never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Makanya kalau yang baru-baru. These years we back up. Kayak kalau yang bawang dulu paling lama lu kayak dekat dengan seorang After all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you Sama. fly away, these streets don't feel the same. Pak, makasih banyak Pak.